Hai semuanya, hari ini kita akan membahas 15 fakta menakjubkan tentang Jepang. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mari kita mulai. 15. Profesi unik passenger pushers di Jepang. Di tengah hiruk-pikuk kota Tokyo yang super sibuk, terdapat sebuah pekerjaan unik yang tidak umum ditemui di negara lain, yaitu Oshiya, atau yang biasa disebut passenger pushers. Tugas utama mereka sangat sederhana, namun krusial. Membantu mendorong penumpang masuk ke dalam gerbong kereta saat jam sibuk agar pintu bisa tertutup rapat dan kereta bisa segera berangkat. Di Tokyo, sistem transportasi kereta sangat efisien dan terkenal dengan ketepatan waktunya hingga kehitungan detik. Namun, saat jam sibuk, stasiun berubah menjadi lautan manusia, bagaikan suasana stadion di hari pertandingan besar. Disinilah peran para Oshiya sangat diperlukan. Mengenakan seragam rapi dan sarung tangan putih, mereka dengan sopan dan hati-hati menyentuh penumpang, mengatur posisi tubuh, bahkan meluruskan jas atau tas mereka sehingga tidak ada yang terjepit pintu. Meski tugasnya tampak keras, mereka melakukannya dengan kesopanan tinggi, seringkali bahkan meminta maaf setelah selesai membantu. Menariknya, keberadaan Oshiya kini mulai berkurang, karena kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, telah membantu mengatur arus penumpang. Misalnya dengan menambah jumlah gerbong dan membuat pintu kereta lebih banyak agar kepadatan bisa dikurangi. Namun begitu, di stasiun-stasiun utama seperti Shinjuku yang masih menyandang gelar stasiun tersibuk di dunia dengan lebih dari 3,5 juta penumpang setiap harinya, peran Oshiya masih tetap sangat diperlukan. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana Jepang memadukan kedisiplinan, teknologi, dan budaya kerja yang unik demi menjaga ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. 14. Pulau misterius yang tidak membolehkan perempuan. Di antara banyak tempat misterius di Jepang, Pulau Okinoshima adalah salah satu yang paling unik namun juga kontroversial. Terletak di lepas pantai selatan Pulau Kyushu, pulau ini kecil, hanya sekitar 0,3 km persegi, namun memegang status sakral yang luar biasa. Pada tahun 2017, tempat ini bahkan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Namun yang membuat Okinoshima begitu menarik sekaligus membingungkan adalah larangan mutlak bagi perempuan untuk menginjakkan kaki di sana. Ya, bahkan di abad ke-21, pulau ini tetap menjalankan tradisi kuno yang telah berlangsung selama berabad-abad, sebuah larangan spiritual yang menyisihkan setengah dari umat manusia. Bagi pria yang ingin masuk pun, mereka tidak bisa sembarangan. Sebelum memasuki pulau, mereka harus melalui ritual pemurnian di laut, menyucikan diri secara spiritual. Dan setelah meninggalkan pulau, para pengunjung tidak diizinkan untuk membicarakan apapun yang mereka lihat atau alami selama berada di sana. Pulau ini juga dikenal sebagai situs arkeologi yang penting. Lebih dari 80.000 artefak kuno dari Tiongkok hingga ke semenanjung Korea telah ditemukan terkubur di sini. Namun semua penemuan tersebut tidak dipamerkan secara terbuka, melainkan disimpan sebagai bagian dari situs suci. Menambah kesan eksklusif, hanya sekali setahun, tepat pada tanggal 27 Mei, sekitar 200 pria dipilih untuk ikut serta dalam upacara suci di pulau ini. Di luar itu, Okinoshima tetap tertutup dari dunia luar. Sebuah tempat yang seperti klub rahasia spiritual yang tetap dijaga ketat dalam balutan keheningan dan tradisi purba. 13. Aturan sosial tak terduga dalam dunia romantis Jepang. Budaya percintaan di Jepang memiliki banyak sisi yang mengejutkan, terutama bagi mereka yang berasal dari luar negeri. Salah satu aspek yang mencolok adalah bagaimana perempuan sering berbicara dengan suara tinggi dan manis, yang disebut sebagai kawaii voice, bukan karena mereka dipaksa, tetapi karena suara ini dianggap mencerminkan kelembutan dan daya tarik feminin. Di balik kehidupan rumah tangga pun ada dinamika menarik. Banyak pria Jepang yang mengirim seluruh gaji mereka kepada istri, dan sang istri yang kemudian mengatur keuangan keluarga. Jadi, tak jarang saat makan malam bersama teman-teman, perempuan justru yang membayar tagihan. Tradisi Hari Valentine di Jepang juga berbeda. Di tanggal 14 Februari, perempuanlah yang memberikan coklat kepada pria, termasuk jenis khusus yang disebut Honmei Choco, coklat serius untuk orang yang benar-benar mereka cintai. Sebulan kemudian, pada tanggal 14 Maret, datanglah White Day, saat pria memberikan balasan berupa hadiah, biasanya coklat atau perhiasan. Ini menunjukkan bahwa percintaan di Jepang seringkali penuh simbol dan aturan sosial tersendiri.
di mana ekspresi cinta dilakukan dengan cara yang halus, terstruktur, dan berbeda dari yang lazim di negara lain. 12. Kota-kota aneh dan menawan di Jepang. Selain Tokyo dan Kyoto yang sudah mendunia, Jepang menyimpan banyak kota kecil yang menghadirkan keunikan luar biasa. Salah satunya adalah desa Nagoro di Pulau Shikoku. Penduduknya mungkin hanya beberapa lusin orang, namun yang mencuri perhatian adalah ratusan boneka seukuran manusia yang tersebar di berbagai sudut desa, di halte bus, di kelas-kelas kosong, bahkan di ladang pertanian. Boneka-boneka ini dibuat untuk menggantikan warga desa yang telah meninggal atau pindah ke kota. Hasilnya adalah pemandangan yang terasa magis sekaligus menyentuh, memperlihatkan bagaimana penduduk menghargai kenangan dan mungkin juga kesepian yang perlahan hadir di desa yang ditinggalkan. Pergi ke utara Jepang, Anda akan menemukan Zao Fox Village di prefektur Miyagi, sebuah taman alami di mana lebih dari 100 rubah berkeliaran bebas. Dalam kepercayaan Shinto, rubah atau kitsune dianggap sebagai utusan suci Dewa Inari, simbol kemakmuran dan kesuburan. Di sini, pengunjung bisa memberi makan rubah dan merasakan hubungan yang unik antara manusia, hewan, dan spiritualitas. Di Nagano, terdapat Taman Nasional Jigokudani, rumah bagi monyet salju yang terkenal. Di musim dingin, monyet-monyet ini berendam di sumber air panas alami, seolah menikmati spa layaknya manusia. Bagi banyak orang Jepang, pemandangan ini melambangkan harmoni antara alam dan kehidupan, di mana hewan pun butuh momen ketenangan. 11. Membungkuk. Bahasa tubuh yang kompleks di Jepang. Bagi kebanyakan orang asing, memberi hormat dengan membungkuk mungkin tampak sederhana. Tapi di Jepang, membungkuk atau ojigi bukan sekedar gerakan tubuh. Ini adalah bagian penting dari sistem komunikasi yang syarat makna dan etiket. Ada 3 jenis dasar membungkuk. 15 derajat untuk salam kasual, 30 derajat sebagai tanda hormat dalam suasana profesional, dan 45 derajat atau lebih untuk permintaan maaf mendalam atau rasa terima kasih yang tulus. Tapi bukan hanya sudut membungkuk yang penting. Kecepatan gerakan, posisi punggung, arah pandangan dan durasi, semuanya diperhatikan. Salah membungkuk bisa memberi kesan kurang sopan atau bahkan menyinggung. Bahkan, di beberapa perusahaan besar di Jepang, digunakan sensor digital untuk mengukur sudut dan akurasi bungkukan para staf saat menyapa pelanggan. Teknologi ini memastikan bahwa karyawan melayani dengan sopan yang sempurna, sesuai standar tinggi budaya Jepang. Lebih menarik lagi, robot layanan pelanggan di hotel dan pusat perbelanjaan juga diprogram untuk membungkuk layaknya manusia, demi menciptakan suasana ramah dan penuh penghormatan. Ini adalah contoh luar biasa bagaimana tradisi dan teknologi hidup berdampingan di Jepang. 10. Dibayar untuk meninggalkan Jepang. Kebijakan imigrasi yang unik. Berbeda dari banyak negara yang berlomba menarik imigran, Jepang justru memiliki kebijakan unik. Mereka menawarkan uang tunai kepada orang asing agar mau pulang ke negara asalnya. Ya, pemerintah Jepang pernah menawarkan sekitar 2.000 hingga 3.000 dolar bagi mereka yang telah tinggal secara ilegal namun bersedia kembali secara sukarela. Langkah ini bukanlah hukuman, melainkan sebuah insentif damai yang dipromosikan dengan pendekatan humanis. Jepang memang memiliki sistem suaka yang sangat ketat, dengan hanya 0,5% hingga 1% permohonan suaka yang diterima tiap tahun, salah satu yang terendah di dunia. Program ini dikenal sebagai Pay to Live, dan lebih dari sekedar alat imigrasi, ia dianggap sebagai solusi untuk menghindari deportasi paksa. Pemerintah menyebutnya sebagai cara untuk membantu orang kembali berintegrasi ke kehidupan di tanah asal mereka. 9. Kafe kelembutan di tengah kota. Membayar untuk diperlakukan spesial. Di kawasan Akihabara, Tokyo, surga elektronik dan budaya pop, terdapat sebuah konsep kafe yang benar-benar unik. Tempat di mana Anda bisa membeli perasaan dihargai dan dimanja, bukan sekedar secangkir kopi. Di Maid Cafe, staf perempuan mengenakan pakaian lucu ala pelayan anime dan menyapa tamu seperti tuan atau putri. Dengan suara imut dan bahasa tubuh yang lembut, mereka menciptakan pengalaman emosional yang hangat. Anda bisa memilih layanan tambahan seperti kontak mata intens atau diperhatikan secara khusus, tanpa adanya sentuhan fisik.
Di balik konsep aneh ini tersembunyi kenyataan sosial. Banyak warga Jepang hidup sendirian dan mengalami kesepian, terutama di kota-kota besar. Maka, industri kelembutan berbayar berkembang, mulai dari kafe pendamping hingga tempat di mana Anda bisa menyewa seseorang hanya untuk berdiri di dekat Anda. Salah satu ritual paling ikonik dari Maid Cafe adalah ketika staf membuat simbol hati di atas makanan dengan saus atau mengucapkan mantra lucu seperti Moe Moe Kyun untuk meningkatkan rasa makanan Anda. 8. Hotel kapsul. Ruang mini, pengalaman maksimal. Bayangkan sebuah kamar hotel yang cukup hanya untuk berbaring dan menyimpan beberapa barang pribadi. Itulah konsep hotel kapsul Jepang. Muncul pertama kali di Osaka pada tahun 1979, hotel ini dirancang untuk para pekerja yang ketinggalan kereta malam dan butuh tempat istirahat praktis. Kapsulnya menyerupai sarang lebah raksasa, dilengkapi dengan pencahayaan personal, colokan listrik, TV kecil, dan ventilasi udara. Meski sempit, suasananya nyaman dan efisien. Fasilitas umum seperti kamar mandi, ruang santai, dan bahkan perpustakaan mini tersedia di banyak tempat. Kini, hotel kapsul telah berevolusi. Beberapa versi mewah menawarkan tempat tidur foam memory, pencahayaan sensor sentuh, kedap suara, bahkan sistem pemurni udara pribadi. Pengalaman yang dulunya praktis kini menjadi destinasi wisata tersendiri bagi pelancong. 7. Okinawa. Hawaii-nya Jepang. Jika Anda mencari pantai berbasir putih, air sebening kristal dan suasana tropis, Okinawa adalah jawabannya. Wilayah kepulauan ini sering dijuluki Hawaii versi Jepang dan memang memiliki daya tarik luar biasa. Di sini Anda bisa mengunjungi akuarium Churaumi, salah satunya terbesar di dunia, tempat hiu paus berenang megah di atas kepala Anda, atau bermain di pantai Namanoe, yang unik karena terletak tepat di bawah sebuah jembatan besar, kontras antara laut biru dan kota modern. Lebih jauh ke Pulau Taketomi, pantai Kondoi menyambut Anda dengan suasana tenang dan rumah-rumah bergaya tradisional Ryukyu. Anda bahkan bisa melihat kereta kerbau melintasi jalanan desa, atau menikmati pertunjukan alat musik samisen di pinggir pantai. Dan jangan lewatkan pantai Yonaha Maihama di Pulau Miyako, yang sering disebut sebagai pantai tercantik di Jepang. Saat matahari tenggelam di balik laut setelah seharian snorkeling, rasanya seperti berada di dunia lain. 6. Ketika menari jadi ilegal. Larangan unik di klub malam Jepang. Percaya atau tidak, Jepang pernah memiliki aturan aneh. Menari di klub malam setelah tengah malam adalah ilegal. Disebut sebagai hukum Fueiho, larangan ini diperkenalkan tahun 1948 untuk mencegah perilaku tidak bermoral. Selama bertahun-tahun, aturan ini menyebabkan klub-klub malam dipaksa menutup lebih awal atau mengubah konsep menjadi lounge tanpa lantai dansa. Polisi memiliki wewenang untuk menyergap tempat hiburan dan memberikan sanksi jika orang-orang ketahuan masih menari lewat tengah malam. Meski hukum ini secara resmi dicabut tahun 2015, banyak klub tetap berhati-hati, terutama di kota-kota konservatif. Jadi, jika Anda berada di Tokyo atau Osaka dan melihat musik menggelegar namun lantai dansa kosong, itu mungkin warisan dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. 5. Tokyo, kota super aman dengan 40 juta jiwa. Dengan populasi metropolitan mencapai hampir 40 juta orang, Tokyo dinobatkan sebagai kota teraman di dunia. Hal ini bukan hanya statistik, para pengunjung benar-benar merasakannya. Anda bisa meninggalkan dompet di bangku taman, kembali beberapa jam kemudian, dan kemungkinan besar dompet itu masih di sana, utuh. Budaya Jepang yang menjunjung tinggi rasa hormat dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi dari keamanan ini. Namun, keajaiban Tokyo tidak berhenti di siang hari. Saat malam tiba, kota berubah menjadi lautan lampu neon, terutama di distrik seperti Shinjuku dan Shibuya yang tidak pernah tidur. Anda bisa menikmati izakaya atau pub Jepang, bernyanyi karaoke sampai pagi atau masuk ke bar mungil berkapasitas 5 orang di Golden Gai, yang masing-masing punya tema unik dari jazz hingga film noir. Lebih hebat lagi, perempuan bisa berjalan sendiri di malam hari dengan rasa aman penuh, sesuatu yang hampir mustahil di banyak kota besar lain di dunia. 4. Jepang bukan cuma Tokyo, dunia lain menanti. Meski Tokyo sering menjadi wajah Jepang di mata dunia,
negara ini memiliki banyak sisi lain yang luar biasa untuk dijelajahi. Dari kota-kota kecil bersejarah hingga desa pegunungan yang tenang, Jepang adalah negara kontras antara teknologi masa depan dan tradisi kuno. 3. Festival-festival raksasa yang membentuk jiwa budaya Jepang. Jika ingin melihat Jepang dalam warna dan semangatnya yang paling hidup, datanglah saat musim festival. Salah satu yang paling megah adalah Gion Matsuri di Kyoto, yang berlangsung sepanjang bulan Juli. Festival ini telah diadakan selama lebih dari 1000 tahun, dan kota berubah sepenuhnya. Arak-arakan kereta hias raksasa setinggi lebih dari 25 meter dan berbobot hingga 12 ton melintasi jalan-jalan kuno Kyoto. Setiap kereta ini disebut museum berjalan karena dipenuhi tekstil langka, seni kerajinan tangan, dan ukiran yang rumit. Semuanya dibuat secara manual hanya dengan tangan. Tidak ada mesin, tidak ada lem, hanya keterampilan manusia dan dedikasi luar biasa. Sementara itu, di Osaka, Festival Tenjing Matsuri mengambil tempat istimewa di bulan yang sama. Di siang hari, prosesi dewa-dewa kuil melintasi kota. Tapi saat malam tiba, ratusan perahu tradisional dengan lentera menyala mengapung di sungai Okawa, disertai kembang api dan nyanyian, menjadikan seluruh kota terasa seperti panggung terbuka. Datanglah saat musim semi dan kamu akan menemukan Hanami, perayaan mekarnya bunga sakura. Tetapi jangan salah, Hanami bukan sekedar duduk-duduk di bawah pohon. Ini adalah pesta besar nasional. Orang-orang berkumpul di taman, membuka tikar piknik, menyantap makanan, minum sake, menyanyi, dan menari di bawah guguran kelopak merah muda. Tradisi ini berasal dari masa kekaisaran, dan kini menjadi momen langka di mana masyarakat Jepang melepaskan kekakuan sosial mereka dan benar-benar bersenang-senang. 2. Semangka kotak dan dunia kuliner paling aneh di dunia. Jepang tidak hanya unik dalam tradisi dan teknologi, tapi juga dalam makanan. Salah satu contoh paling mencolok adalah semangka berbentuk kubus. Buah ini dikembangkan sejak tahun 1960-an oleh petani di Kagawa dengan cara membesarkannya dalam cetakan kotak. Menariknya, semangka ini bukan untuk dimakan, melainkan digunakan sebagai hadiah mewah atau dekorasi rumah, dengan harga yang bisa mencapai ribuan dolar. Ini adalah bagian dari filosofi Jepang. Bahkan makanan bisa menjadi objek seni. Tentu saja tak ada cerita kuliner Jepang tanpa menyebut sushi. Di Jepang, sushi cenderung sederhana. Nasi, sedikit cuka, dan ikan mentah segar. Tidak ada saus mayones atau keju seperti versi luar negeri. Masing-masing wilayah juga memiliki ramen khas. Miso ramen dari Hokkaido, ramen kuah tulang babi atau tonkotsu dari Fukuoka, hingga ramen berbasis kecap asin atau shoyu dari Tokyo. 1. Biaya hidup di Jepang tahun 2025 tidak semahal yang kamu kira. Meski sering dianggap sebagai negara mahal, biaya hidup di Jepang tahun 2025 sebenarnya lebih rendah 30–40% dibanding banyak kota besar di Amerika Serikat atau Eropa Barat. Di Tokyo, kamu bisa menyewa apartemen satu kamar dengan harga sekitar 600 hingga 1.000 dolar per bulan, tergantung lokasi. Di kota-kota yang lebih kecil seperti Fukuoka, Sapporo, atau Nagano, harga sewa bahkan bisa di bawah 500 dolar per bulan. Biaya utilitas seperti listrik, air, gas, dan internet biasanya total sekitar 100 hingga 150 dolar per bulan. Makan di luar? Jangan takut. Makan siang di restoran lokal hanya 6 hingga 10 dolar, dan makan malam sekitar 15 dolar. Belanja bahan makanan untuk sebulan bisa dilakukan dengan 250 hingga 300 dolar. Transportasi umum di Jepang sangat efisien dan selalu tepat waktu. Kamu bisa membeli tiket bulanan tanpa batas perjalanan, mulai dari 80 hingga 120 dolar, tergantung kota. Taksi memang mahal, tapi jarang diperlukan jika kamu tinggal dekat stasiun kereta. Layanan kesehatan juga sangat terjangkau, berkat asuransi kesehatan nasional Jepang. Warga asing yang tinggal legal juga bisa mendaftar, dan biasanya hanya membayar 30% dari biaya medis, sisanya ditanggung pemerintah. Biaya konsultasi dokter gigi umum bisa serendah 50 hingga 80 dolar.
Rumah sakit top seperti St. Luke's International Hospital di Tokyo atau Kamida Medical Center di Chiba bahkan menyediakan layanan berbahasa Inggris dan sistem pemesanan daring, menjadikan layanan kesehatan mudah diakses bagi ekspatriat. Jadi, meski Jepang dikenal dengan teknologi canggih dan gaya hidup modern, ternyata biaya hidupnya bisa sangat bersahabat, asalkan kamu tahu cara mengatur dan memilih tempat tinggal yang tepat. Lebih dari sekedar negara, Jepang bukan sekedar tempat, tapi pengalaman total. Dari budaya kuno Kyoto, kota futuristik Tokyo, ke keheningan gunung bersalju di Hokkaido, dan pantai tropis Okinawa, Jepang menawarkan dunia dalam satu negara. Disinilah samurai dan robot berdampingan, di mana sushi bisa disajikan di bar kecil atau restoran berbintang Michelin, dan di mana rasa hormat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Untuk benar-benar memahami Jepang, kamu harus melihat lebih dari sekedar kota besar. Jelajahi desa-desa kecil, berbicaralah dengan orang tua di kuil, cicipi makanan di pasar tradisional, dan rasakan ritme hidup yang unik namun harmonis.